Kita tutup. Apa yang lagi trending? Insertlives.com memberi informasi tanpa henti, kapan saja, di mana saja, 24 jam non-stop, melalui website dan browser gadget Anda. Mengabarkan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia dan dunia. Dua bocah sekolah dasar di Makassar yang rela menyisihkan uang jajannya untuk disumbangkan. Dilaporkan secara langsung dari lokasi kejadian. Pergantian hari libur. Oke, selamat malam. Asik nggak sih bisa lihat share CCTV kayak di video di depan tadi? Itu berbulan-bulan saya mencari informasi, berpikir trial and error, tapi baru minggu kemarin saya berhasil seperti itu. Jadi nanti saya sebutkan kenapa kok bisa lama seperti itu. Oke. Ini persiapan tempurnya. Jadi yang pertama adalah langganan internet IndiHome, paket internet dan UCTV. Seperti itu kan, ada paket triple play, dual play, seperti itu. Ini jadi karena nanti tujuannya kan kita mau share UCTV. Karena kalau paket dari IndiHome paket biasa kan STB-nya hanya dapat satu. Kemudian access point merek Tutulink RH3N300RH. Kemudian 2 mikrotik RB750 dan RB931. Bebas sih mikrotiknya ini. Seperti itu. Karena saya punyanya ini saja. Seperti itu. Kalau saya punya yang lebih bagus juga, yang lebih bagus dari 931 pasti saya pakai. Kemudian multicast untuk mikrotik RB750 dan 931. Ini bisa di-download di mikrotik, kemudian software, extra package. Kemudian kabel RJ45 secukupnya, seperti itu. Nanti multicast ini nanti teman-teman harus aktifkan dulu di mikrotik, kedua mikrotiknya. Saya dalam hal ini kedua mikrotik saya aktifkan multicast-nya. Jadi nanti extra package ini nanti diekstrak, kemudian multicast-nya nanti di-copy ke mikrotik, seperti itu. Ini desain awal ya, desain awal topologi seperti biasa. Jadi ada modem ONT, STB, masuk TV. Kemudian biasanya kan wifi-nya kan dari sini, karena saya harus membatasi akses internet anak-anak di rumah, sehingga saya beli mikrotik ini. Karena tidak bisa lah anak-anak harus akses internet full gitu. Harus saya batasi karena harus istirahat mata, harus istirahat, kemudian harus tidur siang juga. Seperti itu. Sehingga saya rubah akses internetnya, saya masukkan ke mikrotik ke access point, sehingga baru semuanya ini bisa mengakses lewat mikrotik. Sementara wifi yang ada di ONT Huawei ini saya disable, seperti itu. Cara seperti ini seperti biasa gitu. Cuman
PC, tablet, laptop, apapun yang mengakses dari access point ini tidak bisa mengakses UCTV. Sehingga UCTV hanya bisa diakses oleh STB ini. Rasa penasaran ada dari sejak lama sih, hampir setengah tahun yang lalu lah. Saya coba cari-cari di internet gitu kan. Tidak bisa menemukan sesuatu yang memuaskan. Dalam arti STB ini juga bisa jalan, akses ini juga bisa jalan, seperti itu. Sehingga uji coba pertama adalah topologinya seperti ini. Saya menggunakan satu mikrotik RB750 R2 yang saya gunakan. Jadi jalur kuning ini yang biasanya langsung masuk STB, saya masukkan ke Ether 2. Ether 1 kan sudah internet ya, Ether 2. Kemudian Ether 3 saya masukkan ke STB. Seperti itu. Tapi cara ini STB gagal untuk bisa mengakses UCTV gitu. Sehingga ketika booting itu nanti ada warning apakah akan meneruskan UCTV atau tidak gitu. Intinya, meskipun STB sudah bisa mendapatkan IP, tapi tidak bisa membuka UCTV. Tapi untuk PC, tablet, laptop, HP itu bisa mengakses UCTV dengan M3U-nya IndiHome. Seperti itu. Nanti saya kasih tahu caranya melihat M3U itu. Kemudian cara ini sudah saya otak-atik ini, mikrotik ini kan. Tetap gagal. STB ini gagal booting seperti biasa gitu. Biasanya kan kalau power kita matikan, kita hidupkan 2 menitan lah ya booting dia. Itu kan biasa saja kan. Mau buka UCTV bisa, mau buka YouTube bisa gitu. Cara seperti ini YouTube bisa. Karena YouTube menggunakan jalur access point. Jadi kalau saya melihat STB ini ada 2. Pertama jalur RJ45 untuk UCTV-nya dan jalur access point. Jadi di sini ada settingan WiFi juga. Ini untuk internet. Sementara internet bisa. Jadi kalau pesan tadi saya klik tidak gitu kan, dia akan terus bootingnya untuk menyelesaikan, tapi UCTV tidak bisa dibuka. Tapi YouTube bisa dibuka. Seperti itu. Cara ini gagal, padahal sudah saya baca-baca ulang di internet itu beberapa artikel, kemudian tulisan di blog, kemudian di YouTube, itu kan tetap gagal. STB ini tetap gagal, tidak bisa. Kemudian saya coba ini, iseng aja sih saya pada saat itu, gimana kalau jalur UCTV yang warna kuning ini dikelola oleh Mikrotik tersendiri. Gitu. Jadi Mikrotik tersendiri mengelola ini, kemudian jalur internet mengelola sendiri. Permasalahannya adalah jalur seperti ini terkesan pertama boros karena harus ada 2 mikrotik. Bisa bayangin aja, ini harganya 350, ini harganya sekitar 600 kan gitu. Lumayan boros gitu kan. Tapi ya gimana lagi, namanya uji coba. Tapi suatu saat saya pengen hanya menggunakan 1 mikrotik saja, seperti itu. Tapi besoklah kalau ada waktu, saat puasa aja deh. Nah, cara seperti ini ternyata berhasil. Jadi STB ini bisa mendapatkan IP yang bisa mengakses UCTV. Bootingnya pun seperti biasa. Sehingga TV ini bisa mengakses UCTV, ini juga bisa mengakses UCTV. Seperti itu. Nah, jadi port 1 ini masuk ke port 1-nya RB ya. Kemudian port 2 sama port 3 ini saya bridge gitu. Sehingga IP-nya sama. Kelas IP-nya untuk yang warna ungu ini sama yang warna hijau ini nanti sama. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya biar perangkat
gadget kita yang mengakses dari access point ini bisa mendapatkan akses UCTV juga melalui M3U extension itu dengan program VLC. Prinsip kerjanya di sini sama dengan load balance. Jadi kalau teman-teman pernah melihat YouTube bahwa biar game itu lancar gitu kan, yang berat-berat itu biasanya gamer-gamer itu ada 2 jalur yang digunakan, jalur internet gitu kan. Jalur khusus internet tersendiri, jalur khusus gamer tersendiri. Kalau di sini, ini jalur khusus internet sama jalur khusus untuk mengakses UCTV. Seperti itu. Sehingga ini mirip load balance saja sih. Perintahnya seperti ini. Kalau saya mengakses M3U dari VLC, IP tersendiri, masuk ke access point melalui router, sama router otomatis dibelokkan ke sini. Kalau saya mengakses google.com atau detik.com, masuk ke router, sama router otomatis dilewatkan jalur internet. Prinsip sederhananya seperti itu. Sehingga baik STB, TV ini, kemudian perangkat gadget, laptop, HP, komputer, dan lain-lain, itu semuanya ini sudah bisa mengakses UCTV. Seperti itu. Kayak tayangan di depan tadi. Sehingga sementara cara ini yang saya gunakan. Tadi sudah saya sampaikan, ini adalah terkesan sangat tidak ekonomis gitu kan. Ini paket boros lah istilahnya seperti itu. Oke, kita lihat ke settingan mikrotiknya ya. Baik yang RB931 maupun 750. Kita masuk dulu. Saya buka dulu dua-duanya. Saya masuk yang ke RB STB. Ini saya kasih identity STB. Jadi langkah yang pertama dilakukan teman-teman adalah menginstal multicast packet. Caranya sebenarnya sederhana, teman-teman tinggal mengkopikan saja di sini, kemudian di restart nanti otomatis. Karena multicast inilah nanti yang bertugas untuk mendistribusikan paket-paket UCTV. Yang pertama adalah Ether 1 ya, LAN 1 ini GPON UCTV. Jadi yang kabel warna kuning ini. Garis warna kuning ini ya. Seperti itu. Kemudian settingannya, langkah pertama adalah kita harus mengganti Ethernet dari MAC address dari MAC address harus kita rubah dulu. Kemudian cara merubahnya sederhana ya. Jadi MAC address itu bisa dilihat di STB baik melalui layar maupun tampilan di bawah STB itu. Kemudian caranya adalah lewat terminal, kemudian interface, Ether ya, kemudian set, kemudian LAN 1 ya, kemudian MAC address, kemudian ketik aja MAC address yang tadi, tekan enter, nanti otomatis berubah. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah setting bridge. Setting bridge ya, saya buat bridge di sini. Bridge STB. Seperti itu. Jadi bridge inilah nanti yang akan kita gunakan untuk DHCP-nya. Seperti itu. Kemudian setelah bridge
Nanti yang saya masukkan kan port Ether 2, LAN 2, dan LAN 3. Seperti itu. Kalau WiFi ini kan saya disable. Langkah selanjutnya adalah IP address. Bridge ini kan harus dapat IP address. Jadi saya pasang IP addressnya 172.7170.1/24. Terserah ini, bebas teman-teman. Kemudian interface-nya saya pasang bridge STB. Oke. Kalau yang ini nanti otomatis. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah DHCP client. DHCP client ini yang pertama adalah teman-teman harus membuat DHCP client option. Ini caranya cukup klik plus saja ya. Kira-kira tampilannya seperti ini. Teman-teman kasih UCTV, codes-nya 12, value-nya hostname 12 ini sama dengan ini, hostname ini. Ini juga sama seperti itu. Kemudian teman-teman add. Ini plus ini ya, plus ini. Kemudian ini GPON-nya ya. Kita harus melakukan IP. Ini dicentang, ini yes. Option-nya ini masukkan UCTV. Kemudian apply, gitu aja. Nanti hasilnya akan tunggu sampai dengan bound, nanti akan mendapatkan IP. Teman-teman jangan terkejut, nanti kalau ini IP-nya itu tidak seperti ini. Jadi IP-nya itu 0.0.0.0/20. Asal statusnya bound berarti bisa itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah setting firewall NAT. Jadi seperti biasa ini ya, setting firewall NAT, chain-nya ini SRC NAT, kemudian out interface-nya adalah LAN 1 GPON UCTV tadi. Ini kosong, actionnya masih correct, seperti itu. Klik OK. Kenapa saya pasang masquerade ini ada dua. Yang pertama out interface-nya untuk LAN GPON UCTV, dan yang kedua bridge. Karena saya perlu mengakses bridge, perlu mengakses RB931 ini nanti melalui melalui RB950. Karena nanti akan saya remote. Ini kan tidak connect internet ya. Sehingga nanti akan saya remote, saya memasukkan port di RB950 yang khusus untuk mengakses STB ini. Seperti itu. Setelah itu DNS ini saya dapat dari mana? Ini saya dapat dari ketika STB masih di topologi normal awal, itu saya lihat di jaringan. Di jaringan itu nanti kita lihat ada IP dan lain-lain, itu nanti akan ada DNS server 10.0.0.91. Ini saya masukkan, ini allow a remote request, apply saja. Kemudian firewall sudah, DHCP server. Karena saya ingin STB itu mendapatkan IP otomatis, tidak manual, seperti itu. Sehingga saya pasang DHCP server, seperti itu. Sehingga caranya adalah lewat sini saja. DHCP server interface-nya adalah bridge kan, neck terus saja nanti sampai seperti ini. Kemudian setelah ini adalah routing IGMP proxy. Jadi routing IGMP proxy itu yang pertama klik saja plus ya. Kemudian interface-nya yang pertama adalah ini LAN 1 GPON UCTV, threshold-nya 1, ini di 0.0.0.0/24, kemudian upstream. Kemudian diklik OK saja. Nanti tampilkan seperti ini kan. Kemudian dibuat satu lagi, yang kedua adalah interface yang diizinkan untuk mengakses UCTV tadi. Seperti itu. Karena saya buat bridge untuk LAN 2 dan LAN 3 sehingga bridge yang saya izinkan. Threshold 1, upstreamnya tidak usah dicentang, alternatif subnet biarkan kosong seperti ini. Oke. Cara ini sudah berhasil.
Jadi UCTV itu STB itu sudah bisa mendapatkan IP, kemudian sudah bisa muter UCTV seperti itu. STB saya kan dapat ini, IP ini. Ini kan STB ini. Seperti itu. Nah, sehingga saya tadi kan cerita tentang load balance. Jadi kalau load balance-nya yang biasa itu untuk 2 jalur internet, kalau ini jalur internetnya satu, yang satu adalah jalur UCTV. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah setting MikroTik RP750. Yang saya bilang load balance tadi. Jadi port 2-nya itu kan saya masukkan LAN 1 STB. Jadi dari RB931 tadi saya masukkan ke sini, ke port 2 ini. Seperti itu. Kemudian saya berasumsi teman-teman sudah setting internet di MikroTik-nya sudah berhasil ya. Jadi saya hanya menyampaikan bagaimana load balance untuk UCTV saja. Seperti itu. Sehingga paket pertama tetap ya, teman-teman harus mengaktifkan paket multicast dulu. Caranya sama dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi Ether 2 ini saya masukkan kabel dari RP931. Seperti itu. Kemudian saya klik DHCP client ya. Saya kan harus mendapat IP nih dari dari 9371 tadi. Jadi kalau kita lihat nih IP-nya. Nah, ini 172.71.70.100/24. Di sini juga sama kan? Dapat IP 100 kan, my home. Ini juga my home. Seperti itu. Caranya sama dengan apa yang pada saat saya sampaikan di DHCP client ini tadi. Jadi sama, DHCP client ini saya juga membuat UCTV. Jadi UCTV codes-nya 12 sesuai dengan ini, kemudian value-nya ini, kemudian oke. Kemudian pada saat mau mendapatkan IP client ya, interface-nya LAN 1 STB, ini yes semuanya, advent-nya ini UCTV, kita masukkan, kemudian klik oke. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah NAT. Jadi firewall NAT. Firewall NAT-nya sama. Jadi chain-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya STB, LAN 1 STB ya, kemudian action-nya masquerade, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah saya tidak setting route ya, karena tadi kan di sini sudah yes ya, di sini kan sudah yes ini. Ini add default route yes, sehingga di sini udah otomatis route-nya udah otomatis masuk STB-nya ini. Seperti itu, sehingga saya tidak buat. Selanjutnya adalah routing IGMP proxy. Settingannya sama dengan yang tadi. Sehingga ini LAN STB, threshold 1, alternatif subnet-nya 0.0.0/0 upstream, oke. Kemudian interface yang diizinkan, bridge all. Karena saya mengizinkan semua yang mengakses baik di LAN 2, LAN 3 WiFi maupun LAN 4 adalah bisa mengakses CCTV. Seperti itu. Dan cara seperti ini itu berhasil saya. Seperti itu. Sehingga cara seperti ini saya berhasil ya. Yang ini juga bisa connect UCTV, yang ini juga bisa connect internet dan UCTV.
Seperti itu. Mungkin demikian teman-teman cara ribet yang saya temukan ya. Mungkin menurut teman-teman yang sudah biasa ribet sekali, tapi cara inilah sementara yang bisa gitu. Ke depan saya masih ingin bagaimana caranya untuk mendapat hanya satu mikrotik saja. Seperti itu. Oke, tadi saya janji muternya kan pakai VLC ya. Pakai VLC gitu. Kemudian sementara bagaimana cara membuat file M3U-nya, extension M3U-nya. Caranya sederhana. Yang pertama, kira-kira filenya seperti ini. Saya buka ya. Nah, kira-kira filenya seperti ini. Jadi, ada ini, kemudian ini nama Salur TV, LK ini lokal ya, lokal seperti itu. Nah, kita harus mencari alamat ini. 239.1.1.3.21234. Berarti portnya yang digunakan adalah port 123. Dari mana saya mendapatkan IP yang sebanyak ini kan gitu kan? Yang pertama adalah saya pengen tahu sebenarnya IP yang digunakan untuk mengakses UCTV itu berapa sih kan gitu. Kita cari tahu dulu itu. Carinya dari sini. Ini kan sedang aktif ya UCTV-nya. Sedang aktif, kira-kira ini sedang mengakses apa gitu. Ini carinya dari firewall connection. Nah ini, berarti dia sedang mengakses. Ini kan saya pilih ya, yang paling tinggi ini. 239.1.3.27. 27 itu kira-kira channel apa? 27. Nah, kira-kira yang diakses sekarang Trans TV. Seperti itu. Nah, ini saya main Excel aja sih. Karena IP itu kan dari 1 sampai dengan 255 kan gitu kan. Sehingga saya buat ini itu 1 sampai 255. Gitu kan. Saya kasih di sini nama itu 1 2 3 4 5 6 namanya gitu. Kemudian saya cek satu-satu. Saya save IndiHome. Saya kasih extensionnya, namanya filenya IndiHome, extensionnya M3U. Saya coba satu-satu gitu, berarti ada 255 channel. Akhirnya ketemu channelnya seperti ini, seperti itu. Kemudian apa keuntungannya? Kan seperti itu. Apa keuntungannya kita bisa mengakses ini dari PC, tablet gitu kan? Keuntungannya adalah saluran yang kita akses dari TV maupun tablet. Ini saya kasih tahu rahasianya. Saluran yang kita akses dari TV maupun tablet ya. Pokoknya yang lewat ini itu semuanya gratis. Contoh ya. Saya mengakses dari sini. Itu misalkan HBO gitu kan. Baru jalan 1 menit itu sudah ada perintah, sudah ada peringatan bahwa harus berlangganan gitu. Tapi kalau ngakses yang dari sini itu tidak gitu. Jadi full aja gitu. Nah, makanya saya sampai sekarang saya tidak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Ya, semoga tetap seperti itu. Sehingga kelebihannya itu. Mungkin itu teman-teman sedikit share yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman punya cara yang lebih efektif, intinya adalah komputer ini juga bisa mengakses UCTV, STB ini juga bisa mengakses UCTV dengan cara yang lebih efektif. Sharing aja buat YouTube-nya, kasih tahu saya, nanti saya akan coba. Mungkin itu. Jika ada yang ingin diskusi, silahkan lewat komen, nanti kita diskusi bersama. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe ya. Oke.